Siap. Oh, ini bukan Hendra Surya? Ya Pak, di wilayah 1 Pak, Pekanbaru. Oh iya. Pak, Iya, silakan. kebetulan Silakan, Bu. ya kebetulan kemarin saya sudah melakukan, untuk pelaporan menggunakan Master 1 Pak. Nah, di Master Iya. 1 kan kalau untuk penerimaan uang itu kita Tapi ada semuanya kita lagi ya, ada banyak hal yang dengan kita sholat gitu ya. Kami Selfie izin bertanya, Bapak izin jadi kami telah operasional pada tanggal 17 Februari. Itu mungkin untuk mekanisme penulisan keuangannya. Jadi di kita itu untuk pengajuan proposal berikutnya itu apabila di periode sebelumnya ada paket yang tidak termasak, kita kembalikan uangnya. Jadi mengurangi kebutuhan kita di periode berikutnya. Nah, untuk itu bagaimana mekanisme pelaporannya sesuai dengan aplikasi tersebut, izin petunjuk perihal itu. Izin satu lagi, jika di aplikasi itu untuk pelaporan operasionalnya masih per paket atau Rp3.000 per paket. Namun sekarang kan sesuai dengan juknis terbaru, untuk operasional menggunakan dana ad-cost, jadi tidak lagi digunakan per paket Rp3.000, namun digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian. Kedaung, Bapak. Ini ya makan ya, tapi teknis untuk pencatatannya ya media source. Ada betul media source terbitnya peraturan Departemen PGN nomor 24 beberapa perubahan ya. Di antaranya yang tadinya dana sewa menjadi insentif fasilitas. Jangan yang itu berarti. Kemudian untuk operasional ini menjadi head cost ya, tidak lagi menjadi per paket 3.000 ya. Kemudian informasi lagi dijawab. Untuk yang fasilitas insentif fasilitas masih 2.000 per. Izin sudah flat Bapak. Flat di 6 juta ya. Jadi mau di bawah 3.000 porsi maupun di atas 3.000 porsi tetap 6 juta. Suara bapaknya kecil. Baik, yang pertama dulu terkait dengan yang tidak terrealisasi ya. Ini ditukar, jangan yang itu. Tidak terrealisasi. Berarti nanti kan akan mengurangi. Sebentar. Tapi biayanya uangnya sudah dibelanjakan. Bapak, jadi seperti ini, ada paket yang tidak termasak. Nah, tidak termasak. Ya, misalnya hari Pak 3.000, terus ada sekolah yang libur 1.000. Nah, yang 1.000-nya itu kan tidak termasak sepaket itu Pak. Kita kembalikan di periode berikutnya. Jadi misalnya di periode berikutnya kita kebutuhannya 300 juta misalnya. Nah, ada paket yang tidak termasak itu kita masukkan dijadikan 250 misalnya seperti itu Bapak. Oke. Kan ada perbedaan antara paket yang dimasak dengan belanja ya. Mungkin belum tidak termasak ya, tapi kan mungkin belanja sudah ya. Belanja bahan baku belum. Informasinya nggak kemasak berapa hari belum? 2 hari. Ya, cuma kan uang kan udah kita terima gitu ya. Tapi kan tidak terrealisasi belanjanya ya. Gitu. Otomatis kalau tidak terrealisasi belanjanya kan berarti yang belanjanya misalnya bahan bakunya 10 juta menjadi 8 juta kan gitu ya. Otomatis nanti kan realisasi anggarannya kecil daripada yang direncanakan kan. Nah, sehingga untuk di periode itu di 2 pekan tersebut kan berarti ada sisa dana, gitu ya, sisa dana. Kemudian ibu kan mengajukan anggaran untuk 2 pekan berikutnya. Nah, untuk ya
misalnya pengajuan dananya totalnya berapa Bu? Untuk dua makanan. Misalnya 450 Pak, misalnya. Terus ada yang tidak termasak nih Pak. Yang tidak termasaknya itu misal 50 juta. Jadi seharusnya kebutuhan kita harus ditransfer OBPN 450, namun kita kembalikan. Jadi hanya bisa ditransfer 400 saja. Nah, yang ditransfer itu sesuai itu Pak, karena kan kita masih ada dapat. Suara rakyat. Itu udah otomatis ya, karena pengajuan program kita untuk periode berikutnya kan kurang ya. Saya kira dari pencatatan tidak ada masalah ya. Kita belanjakan sesuai dengan realnya, kemudian di LPA maupun di surat pernyataan tanggung jawab di berita acara mengalir sisa dan kan muncul ada sisa ya. Kemudian dua pekan berikutnya kan 450 dikurangi dengan sisa dana yang ada gitu. Ya, sehingga untuk dua pekan berikutnya kan otomatis yang akan kita mintakan pencairannya kan kurang dari yang ya berkurang lah begitu ya. Dari apa namanya pencatatan saya kira agak ada masalah. Kita terima uang ini sejumlah yang kita terima, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada sisa dialihkan ke periode berikut. Gitu ya. Ya, Ibu. Mungkin baik ada semuanya, jadi kita harus paham bahwa terkait dengan pembukuan pencatatan transaksi keuangan, gitu ya. Jadi kalau masih berbentuk proposal, Cana, ya kan? Ini mungkin konfusi kan di situ. Jadi belum bisa dimasukkan sebagai transaksi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kalau sudah terrealisasinya dengan cara apa? Uang itu sudah terima masuk, berarti kan sebagai uang masuk kan, transaksi masuk gitu ya. Transaksi masuk dari mana? Dari kas negara, masuk ke rekening VA-nya. Nah nanti pada saat penggunaan berarti kan uang ada belanja-belanja, transaksi keluar kan begitu ya. Nah itulah nanti ketemu kalau terjadi misalnya rencananya awalnya tadi kan penerima manfaatnya akan berapa ribu gitu ya, ternyata tidak terrealisasi karena ada libur sekolah dan sebagainya, sehingga kan terrealisasinya berarti tidak sesuai dengan rencana. Jadi yang dimasukkan adalah sesuai dengan transaksi belanjanya, sehingga nanti pada saat ada penerimaan dan pengeluaran terjadilah adalah surplus kan begitu ya, ada saldo. Nah saldo itu pada saat mengajukan proposal berikutnya kita kurangkan di dalam permintaan kan begitu. Itu sebenarnya itu udah benar, udah sesuai. Nah kalau yang dimasukkan di dalam transaksi yang di dalam aplikasi tersebut adalah transaksi yang real, yang terjadi gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Nah itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini kan kebanyakan mungkin teman-teman itu kan tidak pada saat mengajukan proposal tidak mengurangkan dari surplusnya tadi, sehingga banyak menumpuk gitu ya, di-store lagi, diterima lagi sebanyak sesuai dengan permintaan. Bahkan mungkin ada yang kebalikannya, mudah-mudahan tidak ada yang kebalikannya, itu artinya minta pencairan tetapi tidak juga cair-cair gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kita mitigasi terkait dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau yang terjadi seperti tadi Mbak Selvi tadi ya berarti sudah sesuai, tinggal transaksinya itu apa yang terjadi, uang keluar masuknya itu ada terjadi sesuai dengan transaksi yang terjadi, bukan rencana gitu ya. Jadi yang dimasukkan dengan di aplikasi tadi adalah yang terjadi real, bukan rencana gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dipahami semuanya. Dan ini mungkin tambahan lagi tadi yang pertanyaan tadi yang masih galau ya terkait dengan setoran yang BTN. Ibu sudah berkoordinasi dengan orang BTN kantor pusat, itu bisa disetorkan. Jadi yang tadi dibilang itu tidak bisa setor karena VA, itu saya juga dia menanyakan itu dari wilayah mana katanya gitu. Jadi dari BTN mana, dia malah nanya seperti itu. Jadi silahkan nanti setor ke BTN tersebut, mungkin setornya bisa dengan tunai gitu ya. Nanti cantumkan bahwa setornya itu ke VA-nya yang SPPG tadi, VA rekening itu. Coba dicoba seperti itu ya. Karena yang tadi itu kan kelebihan setor kepada pihak ketiga, kelebihan pembayaran kepada
supplier gitu ya, kepada penyedia jasa gitu ya. Jadi penyedia jasa itu harus segera mengembalikannya kepada VA dari rekening SPPG tadi gitu. Dan itu bisa dilakukan melalui kantor kas tunai di BTN setempat gitu. Bisa dengan menyebutkan itu. Makanya dia juga nanya, nggak bisa itu BTN yang mana, malah nanya seperti itu gitu. Jadi mohon ini kerjasamanya dengan baik gitu ya. Karena ini juga pernah kejadian juga di wilayah Aceh. Kalau di wilayah Aceh itu adalah Bank BSI gitu. Dia bisa kok setor, cuma dia salah aja setornya ke induknya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga salah diarahkan pada saat bank gitu. Teman-teman harus tahu rekening VA-nya di SPPG itu apa enggak gitu ya. Jadi harus dikasih tahu itu nanti rekanannya tuh harus diberitahu setornya ke rekening VA SPPG yang bersangkutan. Jangan sampai salah begitu datang ke bank, banknya langsung masukin ke rekening induknya gitu ya. Jadi nanti tolong dipastikan seperti itu. Mungkin tambahan begitu Pak Rian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lili. Yang kedua tadi masalah tarif ya. Jadi tarif yang untuk operasional ya. Jadi kan sekarang at cost ya. Terus tadi pertanyaannya, oh iya, pencatatan. Ketika mengajukan ini proposal, pakainya apa? Pakai tarif atau enggak? Untuk yang operasional. Untuk yang baru sekarang kami sudah menggunakan sesuai kebutuhan Bapak. Jadi SPPG 1 dengan Ya, berarti nanti pencatatan di bukunya ketika menerima dana sekian terus dipecah berapa-berapanya, ini aja sesuai dengan proposal aja. Gitu ya Mbak ya. Nah, yang penting dijaga supaya antara di kolom yang dana yang diajukan atau yang cair ya ketika sudah dibagi 3 itu ya dengan transaksi belanjanya jangan minus gitu aja. Ya, gitu. Saya kira hal yang udah on the track ya ketika operasional itu sudah at cost ya, karena memang harus betul-betul kedepannya bertambah bagus sistemnya tidak lagi berdasarkan tarif ya, kecuali yang tadi ya insentif fasilitas itu masih bisa tarif dan bahan baku masih bisa tarif. Kalau untuk operasional kan tiap SPPG bisa jadi beda-beda kebutuhannya. Ada yang memang cukup sekian ya, lebih efisien. Ada yang misalnya butuhnya banyak ya, sehingga mengakomodir kebutuhan untuk setiap SPPG. Gitu ya Mbak ya. Oke. Baik, satu lagi untuk yang offline. Di depan tadi Mas izin. Nanti ada putaran lagi ya. Jadi 2 dulu offline, kemudian 2 dulu online. Kalau waktunya masih ada ya, nanti putaran lagi. Dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari SPPG Kedongdong Susukan. Susukan, siap. Begini Bapak, saya mau bertanya, izin bagaimana jadi kasusnya di dapur saya ini menerima dananya double Pak, double transfer. Nah, jadi doublenya tuh berkali-kali Pak. Jadi uangnya banyak Ibu ya? Betul. Uangnya banyak. Jadi kita pernah skip 1 kali itu tidak cair. Kebetulan kami mengajukan kembali. Nah, kebetulan itu di tanggal 21 November itu yang keskip tadi sudah cair Pak. Namun 3 kali masuk. Masuknya itu 3 kali transferan. Nah, jumlah yang sama Bapak. Senilai 700. 700 juta? Betul. Ibu duitnya banyak. Betul. Nah, terus ada lagi 1 kali periode itu masuk lagi Bapak. Sama 3 kali transfer juga. Nah, pertanyaannya apakah kita tetap mengajukan proposal apabila kita menerima dana double begitu Pak. Terima kasih.
Ini kayaknya Ini kayaknya Bu Lili yang jawab nih. Kalau bagian saya seberapapun uang yang masuk dicatat ya, Ibu ya. Monggo Bu Lili. Boleh. Itu rekening VA-nya berapa nanti tolong dicek ya Diana ya. Rekening VA-nya sebutkan. Kode VA-nya. Banknya bank mana? Bank BTN. Bank BTN. VA-nya. Jadi gini, kemungkinan ini dua hal ya, dua hal kemungkinan bisa itu terjadi benar-benar real atau pada saat melihat dashboardnya bank tersebut sedang maintain sehingga seolah-olah berkali-kali gitu kan, itu pernah terjadi. Jadi kita cek dulu ya. Jadi dari kondisi yang tadi disampaikan gitu ya, apakah memang benar terjadi atau mungkin karena kesalahan ataupun sistem yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya, seperti itu. Dan kalaupun memang benar, nanti kita cek teruskan terkait dengan dana tadi, itu transaksi yang terjadi di depannya di tanggal berapa, nanti kita lihat juga ya Diana ya, nanti cek. Ada rekening VA-nya Mbak? Jadi untuk terkait dengan hal itu, ini juga saya mungkin menjawab yang lain gitu ya. Kalau terjadi itu benar terjadi gitu ya. Ini kan kita juga posisinya ini sudah mau menjelang akhir tahun gitu ya. Kalau itu terjadinya di posisi di pertengahan ataupun di posisi di bulan-bulan sebelumnya, itu idealnya memang begitu ada kesalahan bayar ataupun pencairan sampai double bayar gitu ya, double cair gitu ya, maka harus segera dikembalikan ke kas negara. Mekanismenya seperti apa? Nah, nanti kita koordinasikan dengan silahkan lapor saja melalui korwilnya, nanti korwil ke Karingnya ataupun langsung kepada kami di Biro Keuangan. Nanti kita buatkan billingnya untuk pengembalian setorannya tadi gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah terjadinya posisi sekarang, nanti kita akan konsolidasikan sampai dengan akhir tahun itu adik-adik itu nanti butuh anggarannya berapa sampai dengan tanggal 20 Desember. Itulah yang nanti kita saldokan gitu ya. Nah, nanti sisa selebihnya itu akan kita kembalikan ke kas negara dengan mekanisme yang nantinya dibantu oleh kita. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita upayakan. Ini juga ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau selama ini berhak untuk ataupun harus mengajukan proposal tidak? Silakan mengajukan proposal, namun permintaannya adalah nol, nihil. Jadi proposalnya tetap dibuat, tapi di situ karena ini saldonya banyak, sehingga kebutuhan ini dengan menggunakan saldo yang ada di VA, sehingga kebutuhannya adalah nol, nihil gitu seperti itu. Ini adalah untuk mengantisipasi pada saat adik-adik itu kan sebagai perwakilan ataupun mitra atau bekerja sama dengan yayasan ya sebagai wakil dari PGN gitu ya, yang memang harusnya kan proposal itu kan dibuatnya oleh yayasan, tapi sebagai mitigasi resiko gitu kan kita lakukan evaluasinya itu bersama-sama pada saat Kepala SPPG juga menjadi perwakilan dari PGN gitu ya, sehingga menjadi bagian dari dokumen yang harus dipenuhi pada saat uang itu akan cair, kan harus ada proposalnya kan begitu ya, syaratnya kan begitu ya. Nah, namun karena adanya saldo di rekening VA gitu ya, saldo yang begitu banyak gitu ya, sehingga untuk pencairan tahap selanjutnya proposal itu ada kalimat di bawahnya dengan menggunakan saldo VA tidak perlu ada pencairan ataupun pencairannya adalah Rp0 gitu seperti itu. Kodenya berapa Mbak? Silakan. Oh, sini. Ini kasih ke Diana aja deh, Diana. Jadi nanti dicek ya oleh Mbak Diana. Nanti kita kan ada dashboardnya. Jadi apakah rekening yang tadi disampaikan itu sampai berkali-kali untuk mendapatkan pencairannya. Nanti kita cek itu di periode kapan saja gitu ya, sampai berapa. Nah, harusnya sih memang idealnya itu harus pada saat itu juga harus dikembalikan ke kas negara. Nanti mekanismenya adalah sebagai pengembalian belanja. Pengembalian belanja yang memang sudah dikeluarkan tadi. Ini terkait itu saja ya, dari yang lain. Jadi kalau dari sisi kewajiban untuk mengajukan proposal tetap dibuat saja, namun permintaannya adalah nol ya, nihil dengan menggunakan saldo yang ada di rekening VA. Dan pastikan bahwa rekening VA itu adalah memang benar adanya informasi itu gitu ya. Jadi kita cek terus ya, kita cek kembali. Tapi ada kalimat Rp0 nggak?
Oh, ya udah nanti kita komunikasikan dengan petugasnya kalau gitu. Kita komunikasikan dengan petugasnya, jangan ada pencairan lagi nih. Sementara juga bukan hanya di rekeningnya SPP gimana? Kedong Ibu. SPP Kedong saja, tapi SPP yang lain juga sepertinya pernah terjadi kan seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah human error yang mudah-mudahan untuk ke depan tidak terjadi lagi gitu, seperti itu. Dan untuk yang terkait dengan permintaan pembayaran, kalau kondisi seperti itu nanti beda ya caranya sama. Misalnya teman-teman yang lain juga kondisi seperti itu, apakah masih bisa mengajukan proposal ya, tapi mengajukan proposalnya dengan nilai 0 tadi gitu, seperti itu. Dan kalau terjadi hal-hal yang di luar dari itu, misalnya kejadian-kejadian terkait dengan ini banyak sih pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan stok keluar masuk dan sebagainya. Ini kan kalau nggak salah pernah juga ya Pak Rianto ya, terkait dengan teman-teman ini pernah diajarkan nggak untuk terkait dengan persediaan? Belum ya, keluar masuk persediaan gitu ya. Itu nanti lagi gitu ya. Pencatatannya melalui VA, first in first out gitu ya. FIFO kan pernah juga ya, pernah dapat itu ya? Kalau nggak salah di pernah. ya. Kalau sarjana akuntansi pasti pernah ya. Kalau di Judicial Dialog kalau tidak salah pernah juga menginformasikan untuk pencatatan itu ya. Betul ya? Pernah nggak diperintahkan untuk itu? Di Juknis ada nggak yang stok itu menggunakan apa metode apa? FIFO ya, first in first out ya, masuk pertama keluar pertama kan gitu ya. Dan itu harus dilakukan pelaporannya periodenya adalah bulanan ya. Betul ya, per periode ya. Betul nggak? Nanti teman-teman bingung lagi nih, karena ini belum ada di dalam aplikasi tadi. Tapi yang penting adalah dahulukan dulu aplikasi yang tadi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan kondisi-kondisi ini juga harus kita pastikan sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan oleh adik-adik semua. Ya. Mungkin lanjutkan aja Pak Rian. Iya. Terima kasih ya Mbak Putri ya dari Kedong Susukan. Berikutnya minta dibantu ya peserta online. Ada Mbak Epsi ada yang dari misalnya chat Zoom masuk atau misalnya ada yang mau open mic. Ya. Yang Izin Bapak, ada beberapa yang ingin bertanya via online. Ini ada yang raise hand. Terserah Mbak nih yang mana yang mau dipilih. Banyak ya yang raise hand. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Sri Wahyuni. Sri Nur Wahyuni. Mohon izin Ibu, Bapak Ibu Wahyuni. Ya, Sri Nur Wahyudi. Ya, silakan Ibu Sri Nur Wahyudi. Izin Bapak bertanya. Atas nama laki-laki ternyata. Siap Bapak. Izin Bapak bertanya, kita ini perkenalkan nama Sri Nur Wahyudi. Ya, silakan. Izin untuk Bangkala Punturanu, mau izin bertanya. Sekian ini Bapak, transaksi yang dialami oleh SPG kami. Di SPG kami ada suatu kasus yang dimana ada sebuah transaksi yang dimana pemakaian bahan bakunya atau pemakaian barang ini dilakukan di periode di periode 13 sampai 27 November. Namun transaksi yang dibayarkan itu sempat nyebrang periode Bapak. Ada yang menyeberang periode yang sampai melangkahi di 2 periode untuk transaksinya. Belanjanya di periode 13 sampai 27. Terus ya bayarannya di periode keempat Bapak. Mengizin. Ya.
Terus yang kedua Bapak, yang pertanyaannya sekatan masalah pencatatan kas masuk. Di kas masuk ini kami perhatikan di rekening via kami itu tidak ada keterangan bahwasanya yang masuk itu adalah kas dari untuk pembelanjaan bahan baku. Itu yang masuknya di kas kami semua gelondongan dan sampai 2 kali transaksi yang gelondongan Bapak, dan keterangannya cuma menyebutkan setoran. Itu untuk pencatatan di BKU atau di laporan keuangan itu bagaimana Bapak? Mau izin bertunjuk? Terima kasih. Mas Sri Nur Wahyudi. Yang kedua tadi gelondongan yang ini ya, yang nantinya bisa dialokasikan ke 3 item itu ya, Mas Sri. Siapa Bapak? Oh iya, baik. Yang pertama tadi masalah transaksi ya. Siap. Pembayarannya yang lewat periode ya, Mas Sri ya. Siapa Pak? Lewat Bapak. Di kejadian belanjanya sekarang. Betul ya? Siap. Tapi bayarnya di periode berikutnya. Siapa Pak? Dibayarnya periode berikutnya karena di pekan ini atau di periode ini uangnya belum cair atau gimana tuh? Siapa Pak? Kendalanya Bapak kelewatan penjemputan dari pihak makernya Bapak. Terlambat input tapi real bayarnya atau kwitansinya di periode berikutnya. Siap Bapak. Iya, baik. Ya ini walaupun akuntansi tapi ini karena administrasi keuangan lebih ke pembukuan bendara jadi menggunakan cash basis jadinya ya. Jadi kurang pas dengan akuntansi nih. Jadi kapan dibayar, kapan uangnya keluar, pada saat itulah dicatat sebagai belanja, Mas Sri Wahyudi. Siapa Wahyudi. Gitu ya. Jadi memang transaksinya sekarang tapi kelupaan di input sehingga baru tertagih pada periode berikutnya, maka dicatat sebagai belanja di periode berikutnya gitu. Sampai sini jelas Mas Sri Nur Wahyudi? Siap jelas Bapak. Gitu ya. Itu namanya basis kas ya. Kapan uang itu dikeluarkan ya, kapan Bapak Ibu mencatatnya gitu. Yang kedua ya tadi sudah beberapa ya disampaikan oleh teman-teman, termasuk juga ketika saya menyampaikan disclaimer ya di awal ya, bahwa memang betul Bapak Ibu teman-teman itu menerima uangnya gelondongan ya. Tapi dicoba karena kebutuhan LPA ya dicoba dari gelondongan tadi di split ya ke 3 jenis dana dan belanja, yaitu untuk bahan baku, operasional dan insentif fasilitas ya. Kalau untuk bahan baku kan bisa diperkirakan kira-kira berapa porsinya kan, dikalikan dengan tarif ya. Ada yang 8.000, ada yang 10.000 kan. Kalau untuk operasional ya sesuai dengan keputusan Kepala BGN yang terbaru 244 tahun 2025 itu at cost. Ini supaya menghindari terlalu kebanyakan uangnya atau terlalu kesedikitan ya. Sehingga ketika mengajukan anggaran, proposal anggaran itu sesuaikan dengan kebutuhan kira-kira apa dan berapa. Kemudian untuk yang insentif fasilitas malah lebih enak ya, 6 juta sehari ya, sehingga tinggal dikalikan aja berapa hari ya akan dilakukan pengiriman atau kebutuhan fasilitasnya. Nah yang untuk etos dikira-kira aja berapa ya, sehingga Mas Sri Nur Wahyudi dari uang gelondongan tadi ya dicoba ya diperkirakan untuk bahan bakunya berapa, untuk operasionalnya berapa, dan untuk insentif fasilitasnya berapa. Nah ini angka ini sebetulnya untuk keperluannya untuk LPA saja, Mas Sri Nur ya, untuk di LPA, karena di LPA kan tadi ada 3 kolom ya. Dana yang diajukan, dana yang transaksi, dan sisa dana. Kemudian ada 3 baris tuh. Satu untuk bahan baku, di bawah bahan baku ada operasional, di bawah operasional ada insentif fasilitas. Sebetulnya untuk memenuhi angka di situ.
supaya nggak manual lagi, diinput lagi manual enggak. Tapi sudah ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan di buku kas umum. Seperti itu maksudnya Pak Sri Nur Wahyudi, silakan ditanggapi. Izin menanggapi lagi Bapak. Silakan. Untuk yang ini Bapak, dari pembagian dari ketiga kelompok pengalokasi anggarannya, apakah dari dana yang masuk itu sejumlah dengan proposal pengajuan, apakah kita bisa menyesuaikan dengan mengikut saja dengan pengajuan di proposal tersebut Bapak? Ya, kalau proposal itu kan pengajuan ya. Apakah yang cair itu sesuai dengan pengajuan, Mas Sri? Siap. Sejauh ini masih sesuai Bapak. Kalau masih sesuai ya silakan aja. Kan ketika Mas Sri Nur itu mengajukan proposal kan udah dibagi tiga itu ya. Siap Bapak. Baku berapa, operasional berapa, kemudian ini berapa. Syukur-syukur kalau pengajuan sama dengan yang cair. Tapi kalau misalnya toh tidak sama, ya diperkirakan lagi kira-kira untuk operasionalnya berapa. Gitu Mas Sri. Mohon izin Bapak, saya baru ingat ada kendala satu lagi, perbedaan itu jumlah permintaan di proposal itu Bapak, itu jumlah transaksi yang masuk di VA Bapak itu lebih dari jumlah permintaan dari proposal itu, bagaimana antisipasinya Bapak? Itu udah terjadi. Siap sudah terjadi. Yang cair lebih tinggi daripada proposal. Ya Bapak. Oh ya sudah. Berarti yang cair berapa? Tinggal Mas Sri perkirakan aja dari yang cair yang melebihi dari pengajuan itu untuk bahan baku berapa, operasional berapa, dan untuk insentif fasilitas berapa. Itu aja Mas Sri. Siap, terima kasih Bapak. Ya, tapi jangan lupa berarti kan di periode tersebut ada kelebihan dana ya nanti ya. Betul ya. Siap Bapak. Begitu nanti pengajuan berikutnya, minta tolong pengajuannya berapa, proposalnya berapa dikurangi dengan sisa yang periode yang sebelumnya. Gitu Mas Sri Nur. Siap Bapak. Ya, harus dikurangi dengan sisa periode sebelumnya ya. Supaya nanti nggak numpuk-numpuk uang di Mas Sri, kebanyakan nanti bingung. Gitu, siap. Terima kasih Bapak penjelasannya. Iya. Karena terlalu banyak sumber daya uang yang cair ke tempat Bapak Ibu, termasuk yang tempatnya Mbak Putri. Ya, bukan double lagi tapi triple. Ya, ini juga cukup merepotkan. Ya bisa jadi nanti ada SPPG lain yang terkena dampaknya ya, mintanya 500 dikasihnya 200 misalnya. Kan nanti yayasan harus nombokin dulu kan begitu. Baik Mas Sri Nur cukup terjawab? Siap, cukup terjawab Bapak. Terima kasih. Iya. Baik, satu lagi ya. Online ya, baru satu, silakan Mbak. Izin Pak, dari Andika Priwanto, SPPG Grujugan. Iya. Monggo silakan. Izin Bapak. Andi Priwanto. Izin Bapak, mau tanya terkait laporan keuangan yang selama ini saya gunakan tuh sudah mencakup laporan operasional, PSAL dan laporan arus kas serta JLK. Itu apakah harus dihapus atau menyesuaikan ini? Aplikasi Bapak ini. Ya. Ini dari SPP gimana? Grujukan Grujukan mana tuh? Bondowoso. Enggak, Bapak. Jawa Timur ya. Iya. Baik. Mas Andika itu tadi udah bisa bikin apa aja? LO, PSAL, laporan arus kas serta JLK. LRA bikin LRA. LRA bikin Bapak. Soalnya saya bikin JLK itu karena masalah yang tadi Bapak. Karena dana yang ditransfer berulang kali dari BBN saya jelaskan di JLK itu. Iya, siap. Tapi LPA-nya sudah dibikin. LPA, surat pernyataan sudah dibikin juga. Sudah siap. Oh, gitu. Selama ini pakai apa, Mas Andika? Saya mengenal aplikasi yang ini. Saya sama teman-teman di grup Bondowoso ada beberapa yang ini buat bikin Bapak. Bikin ya. Pakai apa? Excel atau pakai aplikasi standalone?
pakai Excel, Bapak. Oh, Excel. Oke. Ya. Ya sudah, saya kira itu kalau ini kan laporan yang tadi kita bahas ya, sesuai dengan format sebagaimana diatur di dalam peraturan kepala BGN, itu minimal requirement lah, saya bilang begitu ya. Tapi kalau Mas Andika bisa menyusun laporan yang lain, saya kira lebih bagus ini. Ya, kalau bisa disebarkan juga ke tempat yang lain, Mas Andika gitu. Ya, tapi menggunakan standar apa? SAP, standar akuntansi pemerintah gitu ya, Mas ya. Dan basicnya kas masih, Pak. Soalnya kan pendapatan saat masuk ke VA. Iya. Sampai bikin neraca nggak, Mas Andika? Bikin neraca belum, Bapak, tapi pas bahan baku saya asumsikan dia bahan baku kayak ayam, tempe, dan saya sesuaikan, Bapak, untuk gitu. Iya. Sudah bikin stok manajemen ya, ketika beli ayam 20 kilo kepakainya 15 kilo berarti masih ada 5 kilo, ada stoknya tercatat nggak, Mas Andika? Tercatat, Bapak. Biasanya stok outnet. Tapi kepala SPPG saya itu mintanya tiap harinya beli barang baru, Bapak. Jadi setiap pembelian tuh barang dipastikan habis. Oh gitu. Jangan ada nyisa begitu ya. Ya, siap. Baik. Ya, saya kira ini bagus ya. Jadi tinggal dikombinasikan aja, Mas Andika ya. Aplikasi yang hari ini kita bahas outputnya apa saja. Kemudian aplikasi yang sudah Mas Andika buat ditambahkan untuk sebagai penambah output ya. Tentu keperluannya kan bisa jadi keperluan internal manajerial di SPPG masing-masing sih, tidak jadi masalah ya. Kedepannya sudah jadi diskusi sebetulnya. Tadi Bu Karo sudah menyampaikan masalah FIFO ya, first in first out ini kan dalam rangka stok manajemen ya. Artinya ketika Bapak Ibu beli bahan baku, beras, minyak, telur begitu ya, otomatis akan nambah apa? Nambah stok begitu ya, nambah stok dari barang persediaan. Begitu dipakai, dimasak, nanti akan mengurangi stok. Ya, di akhir periode ada sisa berapa? Baik sisa secara fisik maupun secara rupiahnya. Ya, saya kira pengembangannya akan ke sana. Ya, walaupun kalau misalnya pakai Excel agak effort sekali ya, Bapak Ibu maupun kami sebagai pengembangnya. Ya, kami punya programnya yang nanti apabila disepakati bersama oleh BGN dengan kami di Kementerian Keuangan akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web ya, web-based application, ngurusi akuntansinya saja, nggak full akuntansi tapi juga ke akuntansi keuangannya, ya stok barang, penggunaan barang, sisa stok barang dan seterusnya. Seperti itu, Mas Andika, saya kira perlu diapresiasi ini teman-teman dari Bondowoso ya sudah bisa membuat tambahan alat ya untuk bisa memonitor sumber daya yang dikelola gitu. Mas Andika, silakan tanggapan. Berarti ini bisa dikombinasikan aplikasi yang didapat. Ya, monggo. Bisa dikolaborasi jadi satu file nggak, Mas? Ya kan nanti saya bisa belajar juga dari Mas Andika. Mungkin sama teman-teman mau di ya, nanti kalau sudah jadi lapor ke saya ya, Mas ya. Ya, artinya tidak hanya murni aplikasi keuangan akuntansi tapi juga terkait dengan stok manajemen ya, terkait dengan hal-hal yang lain ya yang terkait dengan gitu. Baik, terima kasih itu aja ya Mas Andika ya. Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Iya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bondowoso. Ya, jadi sudah sampai bikin laporan keuangan beneran gitu ya. Ini kayaknya dia udah belajar standar akuntansi pemerintah begitu ya. Bikin LO,
bikin LRA, bikin laporan arus kas. Ya, kesulitan dia bikin neraca. Kenapa? Karena basis kas. Kalau basis kas kan persediaan nggak dicatat, piutang juga nggak dicatat ya. Terus kalau misalnya mau beneran ya, kalau misalnya mau bikin neraca berarti ketika yayasan nalangin dulu muncul utang ya. Iya. Ya nanti ya. Itu nanti ini dulu dah. Ya, asal yang ini lancar ya sudah. Baik, Mbak MC masih ada waktu? Masih Pak, masih bisa satu sesi lagi. Oh, satu putaran lagi. Boleh. Baik. Silakan Mbak MC. Baik, rekan-rekan peserta BIMTEK ada yang ingin bertanya? Di tengah. Minta tolong Mas Panitia. Masih cukup dua orang Mbak MC. Ya, dua orang offline, dua orang online gitu ya, masih cukup. Siap Pak. Oh iya. Baik. Satu lagi ya. Setelah ini kira-kira siapa ya? Siap-siap ya. Kalau yang masih punya pertanyaan, silakan nama dan dari SPPG mana, Mbak? Selamat siang, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Nur Saada dari SPPG Ciwaringin Gintung Kidul. Ciwaringin. Izin bertanya Pak, gimana kalau misalkan untuk belanja operasional itu dibelanjakan dulu oleh mitra, lalu di setiap minggunya itu kita membayar apa yang sudah dibelanjakan oleh mitra sesuai dengan nota-nota, sesuai dengan nota-notanya Pak. Itu kira-kira gimana ya Pak? Sama ada satu lagi, misalkan kita itu ngajuin proposal 200 juta. Ternyata yang cair itu hanya 150 juta. 50 jutanya tuh nggak cair. Nah, misalkan berarti kan di periode itu kan kita belanjanya hemat tuh Pak. Hemat. Iya. Kalau misalkan kita ngajuin di periode selanjutnya untuk kekurangan transfer itu gimana Pak? Dan kalau dana cair yang 50 juta itu apakah boleh dibelanjakan di periode yang lain? Ya, terima kasih. Karena periodenya 2 pekanan ya, jadi muternya cepat begitu ya. Iya. Baik, yang pertama tadi mitra ini dulu ya, belanja dulu ya. Tapi dibayarnya di periode berikutnya. Bukan jadi di periode yang sama, di periode yang sama tapi di hari Jumat biasanya. Di hari Jumat tiap pekan. Iya, tiap pekan. Oh iya. Kemudian dikumpulkan berapa, baru kemudian di reimburse begitu ya. Oh iya. Bisa sih seperti itu juga ya. Berarti nanti gelondongan. Iya Pak, gelondongan jadi transaksinya itu. Oh iya. Berarti nanti ini aja. Kan kita sepakat tadi kita mencatatnya berdasarkan per transaksi ya, per kwitansi, per nota ya. Iya Pak. Per tanggal kan begitu. Ya. Bentar, saya lagi mikir dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebetulnya tidak ada uang keluar dari VA, betul? Iya betul Pak. Ya. Supaya ini sepakat masalah cash basis nih. Baru keluar di tanggal di hari Jumat. Real sudah keluar belanja. Iya. Nah, kalau kita menggunakan cash basis berarti baru diakui ada belanja uang keluar adalah hari Jumat. Ya. Memang kalau di nggak usah memang ya. Di reimburse sebesar yang dibelanjakan. Iya, betul Pak. Ya sudah, nanti nyatetnya di hari Jumat saja, Mbak. Ya, untuk seluruh transaksi, tapi per kwitansi ya, Mbak ya. Iya Pak. Per kwitansi nanti berarti di kolom yang terakhirnya adalah semuanya dari kas di bank. Oh iya. Gitu aja ya. Supaya konsisten dengan kita tadi prinsip cash basis atau basis kas.
Memang betul realnya terjadi belanja. Iya, Pak, ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma kan tidak ada pergerakan rekening koran di Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan, Mbak? Iya. Baru ada pergerakan kan di Jumat. Iya. Gitu. Supaya nanti match antara pencatatan dengan uang keluar di rekening koran, maka catatannya dari Jumat aja. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian karena jenis belanja pun dibagi tiga, operasional, bahan baku dan insentif. Termasuk insentif tadi atau enggak? Enggak. Oh, itu operasional aja ya. Operasional saja, Pak. Sudah, itu aman berarti. Jadi yang belanja catat di hari Jumat semuanya operasional. Iya. Tapi jangan gelondongan ya, Mbak ya. Harus tetap per kwitansi. Oh, berarti nanti ditransfer ke rekening yang mitranya itu dirinciin, Pak? Atau digelondongin? Transfer virtual account-nya? Selama ini transfernya ke siapa hari Jumat? Ke PIC Mitra. PIC Mitra, ke penyedia, ke supplier ya? Ke mitranya, Pak. Oh, ke mitranya. Bentar, ke mitranya. Gimana Bu Lili ke mitranya? Kan rekening mitra dengan rekening supplier kan beda ya? Pak, beda. Iya. Kemudian VA-nya mitra dengan rekening mitra beda ya? Beda. Jadi ini tiap mitra kan ada PIC-nya tuh, Pak. Iya. Yang apa berarti ke situ aja semua. Rekening itu kan berarti beda rekening ya? Dari rekening VA ke rekening PIC itu. Ya udah, apa-apa. Jadi kita ingin mencatat di hari Jumat ada uang keluar dari VA sekian, itu aja kan? Rinciannya ini. Gitu ya? Iya, Pak. Ya, itu aja. Nanti Bu Lili bisa menambahkan. Kemudian yang kedua apa namanya? Kekurangan pencair. Ngajuin misalnya 200. Kemudian cairnya 150. Tapi kan kita ada constraint, ada batasan, kita harus menyediakan sekian ini kan? Sekian porsi kan? Iya, Pak. Memang dengan di bawah lebih kecil 50 juta emang bisa untuk membelanjakan sebesar porsi yang kita ini. Gimana, Mbak? Jangan sampai gini, yang tadinya jatuhnya 8.000 ya hanya dibelanjakan hanya 3.000 atau 4.000 kan berarti ngurangin kualitas. Nanti teman-teman yang ahli gizi yang ngomel gizinya kurang nih gitu. Gimana, Mbak? Monggo. Izin sebelumnya Bapak, izin menambahkan. Jadi perihal kekurangan dana transfer pengajuan dari periode proposal itu, kita memang kekurangan sejumlah 56 juta. Nah, sebenarnya masih bisa ke-cover dari anggaran sisa sebelumnya yang tidak bisa didistribusikan. Nah, tetapi dari mitra, dari yayasan itu selalu menanyakan dan menagih perihal kekurangan dari anggaran yang masuk ke virtual akun kami. Nah, setiap periode tetap saya tempuh sesuai jalur administrasi, saya masukkan tapi tetap tidak cair. Seperti itu, Pak. Tapi kan sebelum ngajuin 200 cair 150 sebelumnya sudah ada saldo. Makna dari tidak terdistribusikan itu apa tuh? Karena jumlah porsinya kurang atau memang ada kelebihan? Yang tidak didistribusikan itu karena kita runningnya itu bertahap, Bapak, izin. Jadi periode 1 kami running 2.000, 3.000 jadi bertahap, jadi ada sisa anggaran. Ada sisa anggaran. Betul. Oke. Berarti kan memang ada sisa anggaran ya. Ya udah, namanya sisa anggaran kan berarti memang tidak perlu ada pengeluaran toh. Apalagi operasional berbasis at cost. Ya, apalagi yang tadi bahan baku ada tarifnya. Artinya ada sisa. Ya. Nah, yang mungkin selama ini belum, yang tadi Bu Lili sampaikan juga, ketika ada sisa, itu akan mengurangi, atau bukan akan mengurangi ya, dihitung sebagai pengurang dari pengajuan proposal periode berikutnya, Mbak, gitu. Paham nggak sampai sini? Iya, gitu. Jangan sampai nanti ngendon di sini, ya masih ada sisa, ngajuin utuh, ya begitu dipotong ngomel. Kan ini masih ada yang lalu, gitu.
Gitu ya Mbak Gitu ya Mbak ya. Gitu. Gitu. Betul Betul Bapak. Bapak. Gitu? Gitu? Iya. Iya. Bu Lili, Bu Lili, monggo. Saya Saya tambahin ya, terkait dengan hal itu kan sebenarnya tinggal bagaimana komunikasi dengan mitra terkait dengan mekanisme pencairan anggaran. Bahkan nanti ke depan, adik-adik ini kan kita pengalaman dari tahun 2025 ini banyak sekali ya terjadi, ada yang berlebih, ada yang berkurang dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti ke depan kita pastikan bahwa pada saat akan melakukan pencairan kita cek dulu VA-nya masing-masing. Kita cek periode VA tersebut pada saat akan mencairkan, kalau memang anggarannya itu memang harus dicairkan satu periode itu sesuai dengan pengajuan proposal kita cairkan. Tetapi kalau seandainya sudah tersedia dana yang berlebih, kita tidak akan cairkan sesuai dengan itu. Nanti ke depan seperti itu karena menghindari ataupun mitigasi terjadinya kondisi-kondisi seperti yang tadi punya kedongdong tadi ya. Kedongdong itu ternyata setelah dicek memang benar itu. Jadi ada yang 2 kali pencairan dengan 7M, betul ya? 700 juta. Ada lagi 3 kali sebesar 600-an juta ya. Jadi semuanya sekitar 2,1 M ya. Betul. Jadi itu sudah kita mitigasi dan ini nantinya akan kita coba cek dari semua dashboard yang ada di rekening perbankan kecuali BSI belum memiliki dashboard gitu ya. Nanti kita akan komunikasikan dengan perbankan, kita akan kembalikan ke saudara. Jadi jangan sampai kaget nanti teman-teman kalau saya kurang kan, tapi kita akan koordinasikan dengan perbankannya dan juga kita akan komunikasikan juga dengan teman-teman SPP-nya. Tapi kan kemarin minta data saldo PA ya. Nanti dari data itu nanti kita akan cek kembali kondisi yang sesungguhnya sebenarnya saldo yang paling aman itu di posisi berapa teman-teman SPPG itu yang kita sebut sebagai buffer cash barangkali ya Pak Rahmat ya. Jadi agar teman-teman itu tetap aman gitu ya. Jadi selalu operasional terus. Jadi kalau seandainya ada keterlambatan pencairan gitu ya, mereka bisa menggunakan, makanya tadi ada pertanyaan juga bisa sih katanya. Kalau misalnya pencairannya itu terlambat, ada saldo yang ada di situ, silahkan digunakan terlebih dahulu, tapi nanti dikasih penjelasan bahwa saldo itu digunakan untuk proposal yang tanggal sekian yang belum ada pencairan kan gitu. Jadi kalau namanya akuntansi kan memotret gitu ya, jadi potret apa adanya tetapi beri penjelasan bahwa uang itu digunakan untuk proposal yang apa gitu. Bahkan adik-adik juga karena di dalam persyaratan itu proposal harus tetap diajukan tapi nanti pencairannya adalah 0 gitu ya, karena menggunakan dana saldo yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi sebenarnya seharusnya itu kalau memang tidak ada dana, tidak boleh menggunakan dana talangan. Kan kita sudah tahu sepakat gitu ya. Tapi kadang gitu ya, kadang kan teman-teman ini kapan kita bisa operasional, penerima manfaat juga harus mendapatkan manfaat gitu ya. Harus mendapatkan, kalau tadi kan kejadiannya menggunakan dana talangannya mitra kan? Betul ya, belanja dulu pakai uangnya mitra nggak tadi? Baik, izin Ibu, perihal tadi memakai uang mitra itu untuk pembelanjaan operasional seperti sabun-sabun seperti itu, Bu. Jadi bukan dari bahan baku. Iya kan kita kan ada 3 jenis belanja kan, ada belanja bahan baku, ada operasional dan juga ada insentif yang tadinya sewa menjadi insentif kan. Nah, belanja operasional ini kan macam-macam. Belanja operasional apa yang dilakukan oleh pembayarannya dilakukan oleh mitra gitu kan. Kita kan harus jelas juga apakah belanja operasional yang memang tidak bisa dibayarkan dengan VA yang kemarin difasilitasi dengan petty cash kan. Seperti itu. Nah kalau ini kan berarti uangnya mitra gitu ya, uangnya mitra untuk membayar beberapa hal. Tetapi dipastikan bahwa pada saat kita membayar itu kan membayarnya pakai apa? Pakai VA atau pakai cash? Seharusnya sih mitra tidak boleh mengeluarkan uang-uang yang berkaitan dengan itu ya, operasional tadi. Jadi semuanya harus dengan VA. Jadi kecuali kalau pembayarannya itu tidak bisa dengan VA, baru dengan menggunakan petty cash tadi. Petty cash dikelola oleh akuntan. Petty cash itu periodenya adalah pada saat periode pelaporan gitu ya. Kalau misalnya ada saldo, kembalikan lagi ke VA-nya, kan begitu ya. Aturannya kan seperti itu kan. Nah ini kan karena ini adalah saya nggak tahu operasional yang dibuat oleh mitra itu seperti apa, kwitansinya juga dapat dipertanggungjawaban atau tidak, gitu kan. Jadi ini yang harus dipastikan bahwa dan itu apakah termasuk dalam kategori operasional, nah kan gitu. Jadi adik-adik itu harus paham gitu ya, apakah
transaksi operasional itu apa saja kategorinya, gitu kan, seperti itu. Apakah yang harus divalidasi, dan itu semua transaksi yang ada di dalam kegiatan untuk program makan bergizi ini diutamakan adalah menggunakan pembayaran dengan virtual account, kan gitu ya. Jadi kita bayarnya pakai sistem gitu ya, ditransfer ke kadar rekening yang dituju. Kalau seandainya itu tidak bisa, ada beberapa transaksi yang tidak bisa menggunakan VA seperti pembayaran BBM, misalnya tambal ban mobil dan sebagainya, kan memang harus cash kan gitu ya. Nah itu mungkin difasilitasinya dengan cara yang harus membayar adalah misalnya teman yang ditunjuk, misalnya akuntan, dari mana uangnya, dengan cara tadi mengambil dari VA, transfer ke rekening akuntannya. Bahkan ini kan sudah dijelaskan dalam juknis juga kan, berapa maksimal yang harus diambilkan dan harus dipertanggungjawabkan begitu uang itu tidak bisa digunakan, kembalikan lagi ke VA-nya, gitu kan, seperti itu. Dan itu sudah jelas, sudah clear, semuanya tercatat dalam juknis yang 244 ini. Ya. Jadi jangan sampai adik-adik malah menggunakan tadi, malah punya mitra, beli ini, beli itu. Ya kita nggak tahu apakah itu secara aturan diperbolehkan tidak memenuhi ataupun berkaitan dengan membebani belanja operasional. Seperti itu ya. Jadi pastikan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tambah saya. Terima kasih Bu Lili ya. Jadi harusnya memang begitu ya. Karena kalau bicara uang negara, misalnya Bapak Ibu jadi bendahara gitu ya. Ada belanja, kemudian Bapak Ibu baik hati nalangin dulu ya. Seolah-olah baik tapi nggak baik sebetulnya. Seolah-olah membantu tapi sebetulnya nggak pas gitu. Ini juga tolong dibantu teman-teman kepala SPPG maupun akuntan memberikan pemahaman yang demikian ya kepada teman-teman supplier. Ya. Baik, Mbak. Ini giliran siapa? Masih ada? Oh iya. Satu lagi berarti ya untuk yang offline ya. Siapa? Yang di tengah? Oh iya, dari tadi Bapak belum ada yang nanya nih, Mbak. Yang tengah nih, Mbak. Oh iya, dari saya yang dekat. Monggo Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.